Oke, hari ini Rabu 19 Juni kita setelah menindaklanjuti arahan dari Polres Cirebon yaitu tentang pengaduan kita bahwa adanya dugaan memberikan keterangan yang tidak benar ya, kemudian rekayasa penetapan tersangka khususnya klien kami Sakat Tatal ya. Artinya memang setelah berdiskusi dengan Polres Cirebon dan Bareskrim ada beberapa upaya kalau menyangkut etik dapat diterima di Propam. Jadi laporan tentang Pak Rudi yang menangkap langsung kemudian melakukan satu proses penyidikan ya. Kemudian dengan melakukan upaya-upaya yang kita punya rekam jejak diantaranya pernah mengadukan ke Propam dan ke Komnas HAM ditindaklanjuti dengan surat untuk ditindaklanjuti. Oleh karena ini selama ini belum ada tindak lanjutan, kami meminta kepada Bareskrim ya, walaupun dari hasil di Bareskrim saat ini mengatakan adanya dua provinsi wilayah lokus yang berbeda mungkin akan diarahkan ke Polda Jawa Barat. Nah, tapi surat tanda terima pengaduannya sudah diterima oleh Bareskrim. Jadi apakah mekanisme ini kami yang membuat laporan sendiri langsung di Bareskrim atau Bareskrim yang mendelegasikan kepada Polda Jabar? Dan menurut keterangan dari Bareskrim maupun dari Propam, mereka sudah turun langsung juga dan mereka mengapresiasi laporan ini, sehingga kita minta adalah keadilan. Polisi jangan terpaku pada putusan pengadilan yang sudah inkrah, karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang kita melakukan upaya. Hari ini saya juga sudah dikontak langsung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk melengkapi keperluan dan identitas maupun segala yang ada berkaitan dengan kronologis, bukti-bukti putusan untuk dikoordinasikan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, jadi kita meminta agar jangan sampai terjadi salah menghukum. Karena biar bagaimanapun Sakat Tatal ini pada saat tahun 2016 lalu sudah melaporkan adanya kekerasan fisik maupun psikis yang dialami, sehingga pencabutan BAP itu yang mereka anggap tidak sinkron dengan fakta yang sebenarnya. Kemudian dari saudara Rudiana yang mana arahan-arahan BAP termasuk Liga Akbar itu, mereka sudah mencabut kesaksian-kesaksian itu. Nah, kemudian dalam waktu dekat ini juga kita akan melakukan upaya peninjauan kembali. Nah, di mana salah satu yang kita butuhkan adalah adanya laporan-laporan terhadap orang-orang yang mencabut laporan itu. Sebaiknya pihak Bareskrim maupun Polda maupun Polresta untuk menindaklanjuti. Nah, kalau dianggap perintangan bagi kita, yang merintangin penyidikan adalah pihak-pihak penyidik yang tidak profesional membuktikan adanya CCTV, kemudian membaca visum maupun hasil otopsi. Nah, kemudian mereka membuat satu pernyataan dalam berita acara bahwa telah terjadi pembunuhan dengan luka tusukan dan akibat kematian samurai dan lain sebagainya. Ternyata dalam visum itu tidak ada luka atau tusukan. Ternyata hanya benturan dan lebam yang awalnya memang diduga adalah karena kecelakaan, tapi ternyata bukan kecelakaan. Itu menurut versi mereka, sehingga orang-orang yang tidak bersalah, sebagian tidak bersalah inilah yang merasa Sakat Tatal keberatan, sehingga kita perlu meluruskan kembali bahwa bagaimana mengajak pihak kepolisian untuk mencermati lagi bagaimana tuntutan dakwaan jaksa, kemudian bagaimana pertimbangan majelis hakim. Kita lihat apakah pantas seorang Sakat Tatal yang memang sudah menjalani hukuman ini untuk mendapat perlakuan seperti itu. Ya, memang saya lihat ada beberapa kejanggalan di dalam
putusan-putusan hakim yang kita akan tuangkan dalam memori PK nanti, yang mudah-mudahan Sakatatal akan mendapat keadilan, dan itu kan awal dari PK kita itu akan membuat titik terang buat terungkapnya. Walaupun mereka pernah dihukum, tapi minimal pihak polisi maupun jaksa hakim tidak pernah terjadi salah tangkap dan salah orang dalam perkara ini. Pak, Ya, penegasannya bukan Bang. memenjarakan Rudiana, tapi bisa meletakkan kembali bahwa kan Rudiana ini kan korban, jadi jangan salah mengerti. Tapi jangan sampai kesalahan dia yang tidak bisa dikoreksi dulu membuat ketidakadilan ini terus hidup. Ya kalau memang mereka pembunuhnya mungkin udah pantas mendapat hukuman sebesar itu. Tapi kalau bukan mereka yang membunuh, ya berarti masih ada waktu untuk mengungkap kembali melalui CCTV atau orang-orang yang dicurigai, atau orang-orang mungkin yang DPO itu, mungkin saya nggak tahu. DPO itu saya yakin Rudiana ketika menetapkan DPO itu dia sudah pernah tahu KTP maupun rumah orang itu gitu. Jangan seenaknya mengatakan bahwa itu hanya fiktif. Kalau para DPO ini sudah meninggal atau pernah dilakukan satu tindakan apalah istilahnya, ya harus terus terang gitu. Karena biar bagaimanapun perubahan pencabutan saksi ini akan merubah kronologis peristiwa pidana yang terjadi pada saat itu. Dan memang sangat aneh apabila orang-orang yang begitu yakinnya hakim bahwa DPO itu adalah pelakunya, tapi tiba-tiba DPO itu dianggap adalah fiktif. Berarti ada kejanggalan dan harus ditinjau kembali, dan bagaimana mereka dibebaskan kembali dalam perkara ini. Bang, PK sendiri mau sejauh mana? Hah? PK untuk Saka. PK insya Allah paling lama awal minggu depan, mudah-mudahan hari Jumat sudah bisa kita daftarkan karena tinggal satu novum yang kita anggap sangat penting, dan novum ini akan menjadi pertimbangan dan keyakinan hakim bahwa Sakatatal tidak berada di lokasi pada malam itu, dan Sakatatal tidak ada kaitan dengan pembunuhan. Ya, semua kita buat laporan, tapi kan yang paling penting dalam keseriusan ini adalah Pak Kapolri, khususnya di Kabareskrim ini. Memang arahannya mereka akan mengarahkan ke Polda Jawa Barat untuk, tapi menurut saya ini bukan menyangkut lagi lokus tempusnya, tapi ini menyangkut gengsi, komitmen, presisi. Jadi kalau ini kita dilempar-lempar ke Polres, ke Polda, ya nanti menurut saya ya ini persoalannya gampang kok. Kuncinya bisa ketahuan kalau memang tata cara penyidikan itu dilakukan dengan benar. Saya rasa ini perkara tidak akan ada salah alamat. Karena yang jelas dari tanggal 31 sampai tanggal 16 September belum pernah ada didampingi pengacara. Walaupun pernah didampingi pengacara, bukan berarti pengacara pernah mendampingi mundur. Tapi mulai 16 lah mereka didampingi pengacara. Ada apa di situ? Penyidikan ancaman di atas 5 tahun tanpa didampingi pengacara, baik pengacara ditunjuk keluarga, terdakwa atau tersangka, ataupun ditunjuk pro dia oleh polisi, penyidik, apabila misalnya tidak dilakukan pendampingan lawyer, menurut saya itu merupakan satu kejahatan hak asasi manusia juga. Karena KUHP melindungi hak asasi manusia dengan cara kewajiban pasal 56 KUHP untuk didampingi di setiap tingkat pemeriksaan. Apalagi dalam waktu 16 itu terjadi bonyok-bonyok, terlepas entah mereka berantem ataukah menurut pengakuan mereka dianiaya oleh oknum. Nah, tapi itulah akibat dampak tidak disiapkannya pengacara, dan ada beberapa jurisprudensi semua dibebaskan. Bang Fahad, ada indikasi 3 orang DPO yang fiktif ini adalah pelaku sebenarnya dan sudah dibunuh atau ada yang membunuh. Itu gimana, Bang? Saya tidak mengatakan bahwa mereka sudah dibunuh, sudah mati atau kabur atau hilang fiktif, ya kan? Karena dalam berita acara pemeriksaan awal Rudiana jelas menyebutkan ada 11 orang, ada 4 atau 5 orang DPO. Sekarang dari 4 atau 5 itu tinggal 3, Dani, Andi, dan Peggy Perong. Peggy Setiawan sudah ditangkap. Kemana yang Dani, kemana Andi, kemana Andika? Makanya saya menyarankan kepada keluarga yang ada kaitan dengan nama tersebut, apakah anak-anak mereka selama ini masih pulang atau masih komunikasi,
Silahkan mereka datang, jangan takut jadi DPO. Ya. Terang-terangan aja. Kalau mereka sudah meninggal aja, tidak apa-apa. Terang jujur aja. Tapi kalau mereka masih ada, belum meninggal, belum ditembak atau belum mati, masih ada, kemudian dianggap fiktif, itulah yang kita anggap sangat merugikan klien kami yang namanya Saka Tatal. Karena rangkaian cerita pembunuhan tersebut, mereka adalah pelaku utama yang mengakibatkan kematian. Sedangkan Saka Tatal dalam cerita itu hanya 1 kali pukulan dan tidak mengikuti pada saat pembunuhan tersebut. Oke, demikian. Bang, ditunjukin bang cara laporannya bang. Bang Barat yakinnya akan masih sini sampai itu. Iya. Bang tengah bang, bang atas bang. Nah ya sih, oke bang, tahan bang. Oh dikit bang. Tahan bang. Bang, ya. Oke. Lagi. Sini bang. Yang lagi bang. Yang ini bang. Ini propam sana. Oh bukan beda ya? Oke, kita ke propam. Propam.